Terkadang cerita yang besar lahir dari ruang-ruang yang kecil, dari kelas yang sederhana, dari padatnya jadwal sekolah, dan dari seorang siswi yang berani bermimpi lebih jauh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Salsabila Naifah sebagai host podcast kali ini. Dan di podcast kali ini, saya kedatangan tamu spesial yang merupakan salah satu siswi di SMKN Banat Kudus yang mempunyai segudang prestasi dan juga banyak pengalaman. Halo Kak. Halo Kak Salma. Oke Kak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulida Firsa Nugroho, sering dipanggil Firsa. Aku sekarang ada di kelas 12 Busana 2 di SMKN Banat Kudus. Oke Kak, untuk mengawalinya nih Kak, Kakak ini kan terkenal dengan seorang yang aktif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Dulunya juga menjadi ketua OSIS dan juga mempunyai segudang prestasi dan juga pengalaman. Gak semuanya itu kok. Hal apa yang mendorong kakak untuk bisa menjadi orang yang aktif di lingkungan sekolah? Oke, terima kasih ya untuk izinnya. Sebelumnya, untuk hal apa sih buat aku bisa seaktif dan ingin menjadi orang yang lebih baik ya? Saya tekankan lagi, pengen menjadi lebih baik sebenarnya teman-teman, karena dulu waktu MTS aku ini salah satu anak yang introvert, anak yang kurang pergaulan. Kalau kata orang itu no life ya teman-teman, terus nggak punya teman, suka menyendiri, bahkan kalau di kelas ya udah diem aja, nggak ngobrol sama teman-teman. Terus di pondok pun hampir sama, walaupun emang punya teman, cuma ya sedikit gitu, bisa dibilang sedikit. Nah, titik baliknya itu semenjak aku kelulusan. Kelulusan itu aku melihat teman-temanku semua itu mereka dengan orang-orang yang banyak, maksudnya mereka punya teman-teman yang sangat banyak. Waktu kelulusan mereka sedih, peluk-pelukan dan lain-lain, tahu kan? Anak-anak MTS yang kayak berpisah sama temannya, mereka pelukan dan lain. Saya di sana hanya melihat saja, karena saya nggak terlalu memiliki banyak teman yang terlalu dekat. Karena itu saya merasa kayak, wah, kok flat banget ya masa-masa MTS tuh, kayak nggak ada yang menarik ini. Pengen deh besok aku udah SMA atau SMK, aku bisa punya teman yang banyak, bisa aktif organisasi, bisa menginspirasi orang lain bahkan. Keren banget. Akhirnya terdorong gitu ya? Terdorong, iya, karena suatu keinginan untuk jadi lebih baik yang membuat saya menjadi untuk berusaha menjadi lebih baik. Oke, jadi lahir dari penyesalan di masa MTS atau SMP, kemudian memperbaikinya di masa SMK, sehingga di masa SMK ini kakak bisa jadi lebih baik, betul. Oke kak, nih tadi kakak kan juga terkenal menjadi ketua OSIS ya di SMKN Banat Kudus ini. Nah, apa sih alasan kakak tertarik untuk join di OSIS? Ya. Oke, alasanku kenapa ingin nih masuk OSIS. Kembali ke cerita tadi teman-teman, karena sedikit impianku untuk punya teman banyak, punya relasi yang bagus, terus aktif di sekolah, dikenal banyak orang. Awalnya itu siapa sih yang nggak kenal OSIS di sekolah? Ya, tentunya kan. Karena itu awalnya tuh bukan ingin jadi ketua OSIS, hanya aku pengen ikut OSIS agar sekolahku seru, agar aku enggak bingung ngapain ya, dari sekolah nggak ada cerita. Tapi setelah aku masuk OSIS, aku melihat seru deh OSIS, pengen terus melanjutkan dan punya keinginan kecil untuk aku pengen deh jadi ketua OSIS. Tapi itu satu hal yang dulunya aku mikir kayaknya nggak mungkin deh aku jadi ketua OSIS. Tapi ternyata dengan melihat teman-teman semua ada dorongan, aku pasti bisa menjadi ketua OSIS. Karena itu saya terus berusaha, akhirnya kecapaian. Oke. Jadi kak, kalau jadi ketua OSIS itu kan pastinya kita harus bisa memimpin banyak orang gitu ya. Ada trik khusus nggak nih kak, gimana caranya biar kita tuh bisa mengkoordinir
anggota-anggota kita, tapi kita juga tetap bisa akrab, tapi juga bisa tetap berwibawa gitu kan. Oke. Untuk sedikit trik dari saya, mungkin mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, trik-trik ini simpel. Kita jadi ketua itu jangan terlalu galak, karena anggota tuh pasti nggak suka ya sama orang-orang galak. Karena itu saya berusaha ketika di luar OSIS maupun di dalam OSIS, saya berusaha selalu menyapa teman-teman. Ketika ketemu kayak halo kak, dan halo, kita berusaha seramah mungkin kepada mereka. Namun di balik keramahan itu, ketika kita harus benar-benar serius, ya memang harus serius. Jadi bukan galak tapi tegas. Oke. Oke kak. Kak Frista ini kan juga dikenal sebagai siswi yang aktif, terus juga punya banyak pengalaman di lingkungan sekolah ataupun di luar gitu ya kak. Menurut kakak pengalaman apa atau hal apa yang paling mengesankan di hidup kakak selama ada di SMKN Banat Kudus kak? Oke. Untuk pengalaman yang benar-benar mengesankan untuk saya ya, untuk aku mungkin ada satu sih teman-teman yang benar-benar nggak akan terlupakan dari dulu sampai sekarang itu. Alhamdulillahnya aku pernah ke Thailand tanpa mengeluarkan uang spesial pun karena dibiayai oleh sekolah. Oke. Waktu itu pas banget tahun ini di bulan Juli kemarin, alhamdulillahnya aku ditawarin untuk ikut suatu pelatihan ke Thailand. Kita bertemu dengan orang-orang hebat di sana tentunya, bertemu dengan KBRI Thailand. Terus kita di sana juga bertemu dengan siswi-siswi sama seperti kita di jurusan yang sama di sana. Kita mengajarkan dan memperkenalkan budaya Indonesia, contohnya batik, dan juga kita mengajar untuk membuat obi dan juga kolar. Kolar itu kerah. Oh iya. Nah, kita di sana benar-benar sharing satu sama lain. Mereka juga mengajarkan beberapa hal kepada kami yang ikut ke sana, seperti tadi Thailand dan juga souvenir-souvenir Thailand. Itu yang akan benar-benar saya ingat untuk kedepannya, karena jujur saja ke luar negeri adalah salah satu impian terbesar saya dulu. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri kan teman-teman? Dan itu salah satu hal yang membuat saya masuk SMKN Banat Kudus. Oke kak, apakah mimpi ke luar negeri itu udah pernah terbayang dari kakak dulunya atau itu tuh kayak membuat kakak paling berkesan karena emang kakak nggak pernah terbayang bisa ke luar negeri dengan membawa nama SMKN Banat Kudus, apalagi masih menjadi siswi gitu ya kak? Ya, sebenarnya ke luar negeri itu sama sekali nggak pernah terbayangkan. Hanya sebuah mimpi. Mimpi kecil yang bahkan untuk membayangkannya saja tuh kadang takut. Saya pernah waktu itu kelas 11, saya sedikit cerita ya kak ya, yang saya bercerita kepada teman saya, sahabat saya bilang, ingin deh ke luar negeri, gimana ya caranya. Waktu itu saya hanya berpikir ke luar negeri hanya bisa digapai menggunakan beasiswa. Pengen deh ke luar negeri, gimana ya caranya bisa ke luar negeri. Karena beasiswa juga termasuk sulit banyak teman-teman. Akhirnya saya sedikit putus asa, ya ampun, kayaknya aku gak bakal bisa nih ke luar negeri. Dan alhamdulillahnya tercapai. Karena itu saya bilang nggak bakal terpikir saya bisa keluar negeri gitu. Bahkan mengeluarkan uang tuh nggak ada. Oke kak, jadi hal apa yang menurut kakak tuh paling penting untuk kita tumbuhkan atau paling penting untuk mendorong kita agar kita tuh masih mempunyai semangat untuk berprestasi terus, karena kan kadang kita kayak pasti bosen ya kak, ada suatu masa di mana hidup kita tuh kayak merasa bosan atau flat, gimana caranya membangun supaya kita tuh bisa semangat terus untuk berprestasi. Oke, bagaimana cara kita terus semangat itu? Tentunya kita harus punya goals. Teman-teman pasti punya keinginan. Keinginan itu buatlah jadi goals. Kalian perlu buka buku kalian, bikin satu tulisan apa sih yang pengen kalian capai di tahun ini, tahun depan, atau 5 tahun kemudian. Nah,
dengan kalian ketika boring-boringnya, ketika bosan-bosannya dalam hidup, kayak nggak ada yang menarik di dalam hidup, kalian bisa lihat, oh ini goalsku, ini keinginanku, aku masih punya impian untuk yang harus dicapai, dan juga harus ada keinginan besar buat menggapai itu semua. Menurutku. Oke, berarti journaling gitu ya. Journaling. Ya, soalnya saya juga kayak pernah dengar gitu ya Kak, bahwa dengan kita menulis itu tuh bisa membuat keinginan kita menjadi terkabul. Betul. Jadi teman-teman bisa ikuti tips dari Kak Firsta ini. Jadi Kita harus menulis goals-goals yang kita punya gitu ya Kak, supaya semakin membuat kita semangat gitu ya tentunya. Dan juga itu manifesting, guys. Jadi kalau kalian selalu berpikir dan yakin, semoga impian kalian tercapai, ada kemungkinan besar impian itu pasti tercapai. Oke, yakin ya Kak? Yakin. Oke, nih Kak, dari perjalanan Kakak itu kan tadi panjang banget ya Kak, dari masa SMP yang Kakak kayak ngerasa aku kok nggak punya teman, kayak kurang gitu, terus mulai memperbaikinya di masa SMK. Nah, tantangan terbesar Kakak selama tumbuh itu tuh apa Kak? Tantangan ya? Aku pernah ragu aku bisa menjadi orang yang baik. Karena tentunya perpindahan dari aku MTS yang sangat-sangat penyendiri, individual, introvert, ke menjadi orang yang aku harus benar-benar bisa berubah diri menjadi orang yang welcome ke orang-orang, itu challenging deh Kak menurutku. Aku sebenarnya nggak bilang aku tidak punya teman waktu MTS ya. Aku punya teman yang benar-benar sayang sama aku, tapi skalanya tuh hanya sedikit, tidak banyak. Nah, waktu itu waktu kelulusan itu aku melihat teman-temanku benar-benar banyak banget, teman-temannya yang sedih dan lain-lain, dan sedangkan aku merasa aku sendirian. Nah, itu titik baliknya Kak, karena itu aku merasa aku harus berubah, itu harus berubah, ini itu challenge-nya di situ, kesulitannya di situ. Oke. Terus caranya Kakak menghempaskan keraguan dalam hidup Kakak tuh gimana nih Kak? Sehingga Kakak kan sekarang udah jadi sosok yang lebih percaya diri gitu kan. Itu gimana Kak caranya? Caranya kembali yang tadi, kita harus yakin kepada diri sendiri, aku bisa berubah, aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena ketika kalian yakin, badan kalian itu pasti ikut gerak kok teman-teman. Kalau kalian berani mempercayai diri, dan pengen punya teman dan lain-lain, kalian harus percaya diri kalau kalian itu bisa. Tapi kalau kalian ragu, tidak yakin sama diri sendiri, gimana badan kalian bisa gerak? Oke Kak, dalam bersosialisasi tentunya kan terkadang kita menemui tuh Kak ada orang yang tidak sejalan dengan kita. Gimana cara kita menanggapi orang tersebut Kak? Tentunya Kak Firsta. Tentunya kalau memang jalan pola pikir kita berbeda, kita harus menghormati pola pikir dia. Kalau kita tidak sejalan ya, tetap lakukan apa yang ada di jalan yang kita mau, tapi tetap menghormati jalan orang lain. Gitu. Kita tidak perlu memaksakan apa yang ada dalam diri kita kepada diri orang lain. Kalau memang kalian bisa menerima, itu tidak apa-apa. Maksudnya sebagai referensi, pola pikir dia menjadi pola pikir kita sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, kalau memang tidak bisa, benar-benar tidak bisa jalan dengan dia, harus saling membangun. Oke Kak. Satu pertanyaan lagi sebelum sesi penutupan ya. Satu hal apa yang menjadi kunci Kakak itu bisa semangat atau menjadi kunci seorang manusia itu tuh bisa semangat terus, apa tuh Kak? Kunci agar aku selalu semangat dan keinginan untuk maju itu mungkin keinginan sih kawan-kawan, untuk itu. Keinginan, kalau kalian punya keinginan untuk menjadi orang yang semangat untuk melanjutkan hidup, itu pasti akan muncul sendirinya semangat itu. Dan tentunya dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang tidak toksik, teman yang baik, sangat-sangat mendukung lah katanya lingkungan itu juga memunculkan semangat dari. Nah,
Oke nih Kak, jadi, intinya kita tuh juga harus punya keinginan dan juga yakin akan kemampuan di diri kita gitu ya Kak. Oke Kak, kita sudah tiba nih Kak di sesi akhir dari podcast ini. Sebelum kita tutup, Kakak bisa kasih motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin nanti akan mendengarkan ini, kasih motivasi Kak supaya mereka juga bisa terdorong untuk selalu berprestasi, selalu aktif di lingkungan sekolah. Eh, Mungkin kalau motivasi, eh, ini mungkin teman-teman yang nonton sudah sering dengar ini ya, sama mungkin juga sudah pernah dengar, jangan takut bermimpi, karena mimpi itu awal dari segalanya. Dengan mimpi juga dan juga keyakinan tentunya itu akan mengubah diri. Oke, gitu. Wah, terima kasih banyak nih Iya, Kak Risa. sama aku juga berterima kasih banget. Ya, semoga prestasinya bisa nular ke kita semua, supaya kita semua bisa jauh lebih aktif lagi dan mengembangkan SMKN Urbana Kudus ini menjadi lebih baik. Oke teman-teman, cukup sekian segmen podcast kali ini. Semoga kalian yang mendengarkan selalu termotivasi dan selalu pengen untuk meraih prestasi. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.